Halo manusia yang wajib bersyukur. Nah teman-teman, kali ini saya sedang mengikuti kegiatan pengajian rutin setiap hari pegawai pemerintah Kota Tangerang di bulan suci Ramadan ini. Nah kebetulan hari ini penceramanya yaitu Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar. Oke. Nah di Masjid Raya Al-Ajum sudah ada persiapannya. Kebetulan Profesor Dr. Haji Said Agil Al-Munawar sudah ada di ruang tunggu. Oke teman-teman, langsung aja nanti kita lihat dengerin pengajian dari Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar. Allah jelaskan, kalau memang itu terjadi, katakan, aku sedang berpuasa. Faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Aku bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Apa puasanya? Puasanya pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun juga. Maka diam itu diartikan dalam pengertian puasa secara etimologi, secara bahasa. Al-imsak lughatan itu adalah menahan diri. Menahan diri tidak berbicara, menahan diri apa saja dalam pengertian bahasanya disebut dengan shaum. Maka shaum di sini diartikan oleh para ahli tafsir dengan shaumtan. Falan ukallima al-yawma shauma, itu falan ukallima al-yawma di sini shauman itu shaumtan, artinya diam, tidak berbicara. Dua kali sebagaimana disebutkan oleh pembawa acara tadi, sha'imin, sha'iman, pelaku dari puasa itu, baik laki-laki maupun perempuan, dimasukkan ke dalam 10 kelompok manusia yang akan mendapatkan pengampunan terhadap dosa dan kesalahannya dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijelaskan di dalam ayat 35 dari surah Al-Ahzab. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai dengan was-shaimina was-shaimat. Di penghujung ayat Allah sebutkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Disiapkan buat mereka pengampunan terhadap dosa dan kesalahannya dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali lagi disebut siam juga, tapi tidak dalam konteks semua tadi. Siam di sini dalam konteks hukum keluarga yang disebut dengan zihar. Zihar itu artinya hukum. Ketika suami menyebut kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi, kamu di mataku sama seperti punggung ibu. Kalau suami mengucapkan itu, maka dia harus bayar kafar, denda. Dendanya apa? Memberi makan 60 orang miskin sebelum dia sentuh kembali istrinya. Nggak mampu dia, nggak punya duit dia, ganti puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus sebelum dia sentuh kembali istrinya itu. Itulah firman Allah, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Nah, ayat-ayat yang bercerita tentang puasa Ramadan 4 ayat saja tadi dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama yang biasa kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini luar biasa.
Di dalam Al-Quran itu ada 33 macam yang disebut dengan wujuhul mukhatabah. Arah perintah, arah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman. Salah satunya ayat ini disebut dengan khitabut tasyrif, khitabut takbir. Panggilan kemuliaan, keistimewaan, kehormatan, kebesaran, keagungan, sekaligus keakraban dan kedekatan antara yang akan memberikan perintahnya kepada yang menerima perintah. Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mana? Orang-orang yang beriman. Maka iman itu menjadi dasar daripada pelaksanaan puasa. Dengan iman kita laksanakan kewajiban puasa itu dengan senang hati, lapang dada, tidak pernah kita ngomel berutuk. Maka ketika menjelang memasuki bulan suci Ramadan, banyak acara kita adakan yang kita sebut dengan istilah tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Orang Arab kalau menunggu kedatangan tamu dia datang, dia sebutkan ahlan wasahlan. Tapi untuk Ramadan tidak ada ahlan wasahlan, yang disebut dengan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu dari kata-kata rahmat. Subhanahu wa ta'ala sebutkan puasa di dalam 11 ayat yang tersebar dia di dalam 6 surah. Kita temukan di dalam surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, Al-Ma'idah, Maryam, Al-Ahzab, dan Al-Mujadilah. Dari 11 ayat itu hanya 4 ayat yang bercerita tentang puasa di bulan suci Ramadan, yaitu ayat 183, 184, 185, dan 187. Selain itu tidak berbicara puasa di bulan suci Ramadan, tapi puasa dalam perspektif yang berbeda-beda. Misalnya ayat 196 dari surah yang sama, surah Al-Baqarah, tidak berbicara puasa di bulan suci Ramadan, tapi puasa dalam masalah haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dijelaskan di sini dan disebutkan 2 kali kata-kata siam. Nanti kita temukan siam itu 8 kali disebut. Puasa 1 kali puasa juga, tapi dengan bahasanya saum. 2 kali seperti yang dibikin pengantar oleh pembawa acara tadi, shaimin, shaiman. 2 kali dalam bentuk kata kerja dan sekaligus perintah. Wa an tasumu khairul lakum faman syahida minkumus syahra falyasum. Ketika berbicara masalah haji, orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, mereka harus mematuhi larangan-larangan ketika pakaian ihram sudah dipakai, sudah pasang niat, untuk dipatuhi semua larangan itu. Jangan sampai dilakukan dengan sengaja.